Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proposal ide bisnis kelompok kami, yaitu bisnis membuat kerajinan gantungan kunci dengan bahan dasar kain flanel. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Kairan. Lalu yang kedua ada Meli Erlinda. Yang ketiga ada Saskia Adinda. Yang terakhir ada Alvina Damayanti. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Meli Erlinda. Baik, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang latar belakang tentang produk yang akan kita jual. Yang pertama itu souvenir merupakan barang yang dibuat untuk mempercantik sesuatu. Ada banyak jenis souvenir di dunia ini, baik souvenir untuk ulang tahun, koleksi, atau souvenir pernikahan untuk mendukung barang lainnya. Hiasan merupakan suatu yang dapat mempercantik barang yang lain atau benda lain. Dari banyaknya souvenir, kami memilih untuk memasarkan souvenir berupa gantungan kunci, karena souvenir ini bersifat universal, bisa dipakai untuk segala jenis umur. Kami melihat peluang melakukan usaha ini karena belum banyak usaha yang membuat gantungan dari kain flanel. Dengan adanya kreativitaslah yang dapat menjadikan hiasan cantik menjadi unik dan banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana cara menjadikan barang yang mereka punya dapat terlihat lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kairan. Baik, selanjutnya masih mengenai latar belakang, yaitu seiring dengan banyaknya kebutuhan untuk mengoleksi ataupun menjadikan souvenir, maka muncullah pula bisnis yang menawarkan jasa pembuatan pernak-pernik dan souvenir lucu dari kain flanel dan dakron. Kerajinan yang dibuat dengan tujuan bisnis dapat dijadikan sebagai barang souvenir. Souvenir sendiri merupakan salah satu produk seni kerajinan. Secara makro dapat dikatakan bahwa seni kerajinan yang orientasi produknya dalam bentuk souvenir berakar dari seni-seni tradisi masa lampau. Kerajinan ini dibuat agar dapat dijadikan referensi untuk berkarya dan menjadi motivasi dalam menciptakan suatu karya yang berbeda, indah, cantik, unik, dan mempunyai nilai jual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Damayanti. Selanjutnya adalah target dari toko online kami, yaitu QueenMax, yang dimana pemasaran produk akan dipasarkan melalui toko online berbasis website. Langkah awal dalam merealisasikan produk tersebut yaitu mendesain tampilan website. Konsumen yang ditargetkan adalah perempuan dan laki-laki. Yang pertama ada anak-anak, yaitu sekitaran usia 5-12 tahun. Yang kedua ada remaja, yaitu sekitaran usia 13-17 tahun. Yang ketiga ada dewasa sekitar umur 18-23 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia Dinda. CMS open source yang QueenMax gunakan adalah PrestaShop. PrestaShop merupakan sebuah platform e-commerce yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk membangun situs toko online. CMS ini sangatlah populer karena hadir dengan banyak fitur dan sangat mudah digunakan. Ini ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dengan dukungan untuk sistem manajemen database MySQL. Untuk kelebihan dan kekurangannya, pada kelebihannya ada freeware atau gratis, yang kedua ada open source CMC, yang ketiga ada tampilan menarik, lalu ada aman, berikutnya ada banyak fitur, lalu yang keenam ada manajemen admin mudah, ketujuh ada SEO friendly, yang kedelapan ada banyak pengguna, yang kesembilan forum aktif. Dan yang kekurangannya, yang pertama ada halaman login admin yang susah ditemukan bagi pemula, yang kedua sulit mencari template keren yang tidak berbayar, dan yang ketiga ada back-end masih lambat untuk dikelola dan di-maintenance. Berikut adalah tampilan login PrestaShop. Dan selanjutnya adalah tampilan dashboard PrestaShop. Kami
Selanjutnya kelompok kami akan mengimplementasikan bagaimana kita membuat toko kami dengan PrestaShop. Pada indeks PHP ini terdapat alamat email dan password. Pada alamat email kita masukkan email yang pada toko kita dan passwordnya, lalu klik login. Kepada Alvina Damayanti dipersilakan untuk menjelaskan bagian dashboard. Pada tampilan dashboard terdapat penjualan, katalog, pelanggan, layanan pelanggan, dan statistik. Pada penjualan, menu penjualan akan dijelaskan oleh Nelly dan Kairan. Baik, untuk menu penjualan, itu terdapat invoice, nota kredit, nota pengiriman, dan daftar belanja. Di sini saya akan menjelaskan di bagian penjualannya. Dalam bagian penjualan itu terdapat ID penjualan, nomor referensi, pelanggan, status pelanggan baru, pengiriman, nama pelanggan, jumlah, metode pembayaran, dan status. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kairan. Baik, berikut adalah tampilan menu dari daftar belanja yang terdiri dari ID, nomor pemesanan, nama pelanggan, jumlah dari total pembelian, lalu jenis kurir, tanggal pemesanan, dan yang terakhir status online. Pada menu katalog akan dijelaskan oleh Saskia Adinda. Pada dashboard di kategori produk, kita akan mengimplementasikan bagaimana cara pembuatan produk tersebut yang akan dijual. Yang pertama, title itu kita akan tulis di sini gantungan kunci super duper cute. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita jual pada toko kita. Lalu di ringkasan kita menaruh deskripsi pada barang yang akan kita jual. Kemudian di sebelah kiri terdapat jumlah yang akan kita jual yaitu 3.478 stok. Kemudian dengan harga 3.000 itu tanpa pajak. Kemudian kombinasinya produk sederhana, lalu ada stok. Pada stok kita di sini ngestok 3.478 jumlah dengan minimum penjualan itu 5. Lalu ke bawah ada settingan ketersediaan, perilaku bila stok habis tidak dapat dibeli. Lalu selanjutnya ada pengiriman. Pada pengiriman, lama pengirimannya itu yaitu waktu pengirimannya standar atau bisa diedit, itu tergantung kitanya. Kemudian ada kurir yang tersedia itu ada Antar Aja Express dan JNE. Kemudian pada pilihan itu ada visibility, itu kita di sini di mana-mana ketersediaan untuk pesanan, lalu ada syarat dan referensi dengan kondisi baru. Lalu ke bawah, lalu kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, lalu settingan berhasil, tampilan yang akan ada seperti ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Alvina Damayanti. Kepada Alvina Damayanti dipersilakan. Untuk bagian konsumen, kita lihat toko. Lalu kita login terlebih dahulu untuk membeli barang yang akan kita beli pada toko online tersebut. Lalu masukkan emailnya, password, lalu login. Setelah kita login, di sini akan ditampilkan pada beranda itu ada informasi, alamat, riwayat pembelian, nota kredit, dan wishlist saya. Di sini klik gantungan kunci.
Lalu kita ke beranda lagi, tampilan toko online dari QueenMax, yang dimana katalognya terdapat 3 barang yang dijual. Lalu kita pilih salah satu yang ingin dibeli. Sebelum kita membeli, kita membaca terlebih dahulu deskripsi dari barang tersebut. Kita memilih jumlah yang akan dibeli. Kita tulis 5 di sini, lalu klik beli. Setelah itu, produk berhasil ditambahkan ke cart. Setelah itu kita baca untuk subtotalnya ada 15.000, pengirimannya 10.000, jumlah termasuk pajaknya, jadi semua totalnya 25.000. Setelah itu, klik proses pembayaran. Setelah klik proses pembayaran, di sini kita lihat lagi untuk jumlah yang dibeli dan harga yang akan dibayarkan. Lalu kita klik proses pembayaran. Setelah itu kita masukkan alamat kita sebagai pembeli. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu kita pilih untuk kurirnya. Jika ada pesan untuk kurirnya bisa diklik di kolom komentar. Lalu klik lanjut. Setelah itu di sini ada pemilihan pembayarannya. Bisa bayar lewat cek, via transfer bank, uang tunai, atau COD. Kita pilih yang COD. Setelah kita pilih, klik setuju jika memenuhi ketentuan atau syarat. Kita klik place order. Lalu akan keluar pesanan Anda sudah ditegaskan. Di sini ditulis surel telah dikirim ke alamat surel Anda Karenina. Pembelian Anda pada QueenMax Store telah diselesaikan. Anda telah memilih uang di metode pengiriman. Lalu berikut adalah pemesanan yang kita beli. Di sini ada rincian pembeliannya dan referensi pembelian nomor pembeliannya. Setelah itu kita balik ke toko. Kita menunggu notif dari konsumen jika ada konsumen yang beli. Dan untuk notifikasi pembelian oleh konsumen akan muncul pada menu notifikasi yang terlihat pada tampilan toko. Berikut adalah tampilan detail dari pemesanan oleh konsumen. Baik, demikian implementasi PrestaShop dari toko kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.